Silakan duduk saudaraku dikasih Tuhan. Kita akan mengalir terus dengan Roh Kudus. Baik yang di ruang rumah, saya percaya Tuhan belum selesai. Saya harus cepat karena waktu tadi urapan Tuhan turun. Dan saya percaya firman Tuhan akan cepat ini akan menjelaskan secara pribadi buat saudara. Karena saya lihat tadi banyak yang sebetulnya sudah mau dapat. Kamu mau lepas. Tapi tiba-tiba seperti ada yang menahan. Saya rasakan. Seperti ada yang menarik kembali. Saya lihat tadi beberapa orang, saya bisa rasakan kayak mau bendungan tuh udah mau jebol, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kamu kembali. Nah inilah saya akan berikan judul renungan Sunday, Pentecost Sunday adalah sumbat rohani. Dan kita akan percaya sumbat-sumbat rohani ini akan dilepaskan sehingga Roh Kudus bisa mengalir secara bebas dalam hidup saudara. Katakan amin. Dan saya percaya ada 3 sumbat rohani yang harus ditarik, dilepaskan. Dan sambil saya membacakan firman ini, kalau engkau rasakan itu sumbatmu, jangan tunggu sampai akhir kebaktian. Mulai bertindak dan kalau kau rasakan iya itu sumbatku, lalu mulai doa Tuhan sumbat itu lepasin Tuhan. Dan saya percaya belum selesai khotbah pun engkau akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Engkau akan dipenuhi dengan Roh Allah yang hidup. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 kita baca gantian biar kita lebih cepat. Saya 15 surah 16 dan selanjutnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Aku akan minta kepada Bapa, saudara nggak bisa lihat di situ ya. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku, dengarkan ini, tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Katakan amin. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku dan kamu dalam aku dan aku dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Sumbat yang pertama, tadi kalau saudara baca mengenai janji Roh Kudus. Maka janji Roh Kudus tidak pernah bisa dipisahkan dengan kasih Bapa. Katakan kasih Bapa. Saya setiap kali altar call kasih Bapa. Saya masih gak pernah lupa waktu saya di Jambi 1000 orang memenuhi altar call. Kasih Bapa, tiba-tiba jebol, ada orang yang mau bunuh diri, tiba-tiba dilepaskan. Dan waktu satu korporat itu mengalami pemulihan kasih Bapa. Tiba-tiba tanpa ditumpangi tangan, tanpa direncanakan 1000 orang itu seperti ada gelombang. Zet, terima baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh. Ada sesuatu yang begitu semacam medley. Setiap kali ada pemulihan kasih Bapa, di situ Roh Kudus masuk. Maka sumbat yang pertama adalah the fatherless spirit. Roh yatim. Maka Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Roh orphan atau orphan spirit adalah roh curiga. Masa kalau mau dikasih sesuatu, dia selalu, oh ini pasti ada maunya. Orang yang punya orphan spirit, dia gak akan gampang menerima karena dia curiga, dia trauma, dia takut. Dan fokusnya seringkali anak orphan atau anak yatim bukan kepada the giver, tetapi kepada the gift. Dia yang penting gua dapat, posesif. Kalau udah dapat gak akan dilepaskan. Dia gak peduli siapa yang memberi, tetapi ada sesuatu yang dia takut kehilangan, trauma. Dia pernah ditinggalkan. Dan saya percaya hari-hari ini COVID
Ini membuat the fatherless generation. Banyak orang yang pikir, come on, namanya Bapak. Kenapa dia izinkan aku kehilangan banyak hal. Aku kehilangan orang tua. Aku kehilangan pengharapan. Aku kehilangan pekerjaan. Aku kehilangan semua yang aku kasihi. Apakah itu Bapak? Tapi saya mau saudara baca hari ini. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu, aku berkata, Yesus berkata kepadamu, minta. Semua bilang minta. Minta maka akan diberikan kepadamu. Cari maka mendapat. Ketuk pintu dibukakan. Setiap orang yang minta, terima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetuk, pintu dibukakan. Bapak mana di antara kamu? Jika anaknya minta ikan daripadanya, memberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu. Kalau kamu yang jahat tahu cara menyenangkan anak, apalagi Bapamu yang di sorga. Dengar ini, ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat ini ditulis Yesus, bukan mengenai roti dan ikan. Kau pikir ini mengenai berkat, mengenai apa? Tapi bicara kasih Bapa is medley dengan Roh Kudus. Saya nggak pernah lupa datang ke gedung ini. Seorang anak dibawa maminya udah lama kebaktian di sini. Dan anak ini datang pakai jaket panjang dan literally dia rambutnya turun semua kayak film-film horor Jepang itu, saudaraku. Dia tutup semua, saya nggak bisa lihat mukanya. Tapi saya ingat dia selalu tarik tangannya seperti ini. Ada seperti disembunyikan. Dan tiba-tiba Tuhan bilang dia punya orphan spirit. Saya nggak tanya banyak, saya bilang. Ibunya bilang ini nggak tahu 3 tahun ini dia seperti ini. Tertekan. Setiap kali saya mau doakan dia curiga, ada satu yang menekan dia. Tolong dilepaskan Pak Pendeta. Tapi Tuhan bilang, no, ini ada sesuatu yang beda. Lalu saya ingat saya bilang, can I see your hand? Dan saya tarik tangannya dan itu penuh dengan sayatan silet. Ataupun benda-benda tumpul yang tajam. Dan yang terjadi adalah setiap kali dia merasakan curiga, frustasi, trauma. Dia mulai menyakiti dirinya sendiri. Tangannya penuh dengan coretan. Dan tiba-tiba Tuhan suruh saya nyanyikan di depan anak ini. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Bapa yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Tiba-tiba anak ini mulai nangis gemetar. Maminya memang perlu diam sedikit mami. Saya bilang, maminya bilang, ngoceh terus bilang, ini gak pernah nangis, ini gak pernah nangis. Iya ibu diam dulu sekarang, biar dia dilawat Roh Kudus. Saya bilang, ini gak pernah nangis, gak pernah nangis, gak pernah nangis. Dia nangis jadi dia mulai gemetar, dan tiba-tiba suaranya keras belengking. Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa. Dan 45 menit gak bisa berhenti, Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa. Dan makin keras, tiba-tiba saya mendengar Aba Bapa berubah menjadi Hurabaseda kaya baso, urata kaya ralabasanda, kinadata kaya ralabasanda. Dan selama sejam itu dia dipenuhi dengan kasih Bapa. Saya gak pernah lupa di Cirebon. Saya gak pernah lupa ini karena di altar kol kasih Bapa. Tiba-tiba ada nanti penuh Roh Kudus dan ada 2 kakak adik. Bawa plastik, saya kira apa ini altar kol bawa plastik. Nangis-nangis. Tapi saya setelah KKR saja, kenapa kamu bawa plastik? Kenapa kamu nangis-nangis? Isi plastik itu racun tikus untuk bunuh papanya malam itu. Karena mereka sudah gak tahan disiksa oleh papanya. Tapi malam itu Roh Kudus, Roh Bapa itu masuk kepada mereka. Dan mereka diurapi Tuhan. Saya ingat 2011 saya ketemu mereka di Empower 21 di SICC.
Saya kaget, waktu saya diingatkan siapa ya, saya bilang saya lupa kamu. Dia bilang saya dulu yang mau bunuh papanya di Cirebon. Oh saya ingat. Langsung saya tanya otomatis, papa masih hidup gak gitu kan. Saya otomatis tanya. Lalu saya dengar ada tiba-tiba seorang bapak di belakang, saya papanya. Malam itu Roh Kudus memulihkan hubungan mereka. Dan bukannya dipulihkan, saudara dengar ini. Mereka tiga-tiganya sekolah Alkitab. Dan mereka sekali melayani di Kalimantan, 1.200 orang sudah dibaptis dan terima Tuhan Yesus. Come on, that's Holy Spirit. That's Holy Spirit. Nah saya percaya itulah kenapa generasimu disebut fatherless. Bukan karena kamu gak punya bapak. Tapi engkau gak merasakan kasih bapak itu. Hari ini. Dalam Pentecost Sunday ini. Saya mau declare, tutup matamu saat ini, di rumah-rumah saat ini. Kalau engkau punya issue with fatherless. Kalau kau punya isu dengan kasih Bapa, saya tantang engkau saat ini. Dalam Pentecost Sunday ini berkata seperti anak ini. Abba Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa. Mulai di rumah-rumah, Abba Bapa. Mulai panggil dia dan mulai kecap. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Engkau akan merasakan Bapa yang baik. Ya Bapa itu kan gak akan berikan anaknya ular bagi yang minta roti. Dia tidak akan berikan anaknya kalajengking bagi yang minta yang baik buat dia. Wow. You're a good, good Father. It's who you are. Come on, rasakan ya. Ya semua angkat kedua tanganmu. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. By you, God. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Di gereja ini begitu lumrah waktu kita lagi nyembah kasih Bapa, itu banyak yang merasa dipeluk. Kita akan nyanyikan lagu ini pujian sekali lagi. Dan aku akan minta manifestasi Roh Kudus. Beberapa surah akan merasakan ada tangan yang memeluk engkau. Dan begitu manifestasi Roh Kudus dalam bentuk pelukan kasih Bapa ini turun. Ada yang menangis. Ada juga yang merasakan marah karena selama ini kau ditinggalkan Bapa. Nanti kalau engkau waktu merasakan itu, ikuti saja kasihnya. Ingat selfie yang membunuh 15 bayinya. Yang saya doakan 2007, sekarang berubah jadi seorang pendoa syafaat. Dia merasakan manifestasi yang sama. Sampai itu hari ini. Yuk bisa gak angkat kedua tanganmu seperti mau dipeluk. Semua yang di GC Hall, yang di rumah, just lift up your hand. Kita akan nyanyi sama-sama grow pujiannya sekali lagi. Come on. It's who you are, God. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. Ayo rasakan aja, nikmati. Luka hati sembuh. Who you are, Lord. Who you are. And I'm loved by you. Who I am. Who I am. Good, good Father. Who you are, Lord. Di sini ada yang mungkin kau baru find out you are adopted. Kau baru tahu bahwa kau adopsi. Dan kau marah kepada keadaan saat ini. Ada yang baru found out bahwa kamu dikuepang waktu kecil, kamu harus pindah keluarga karena nama kau rasanya ciong berantem terus dengan orang tuamu. Hari ini, biar kasih Bapa yang memerdekakan engkau. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Perjanjian lama ditutup dengan kata itu. Waktu Maliaki bilang hati Bapak kembali kepada anak. Hati anak kembali kepada Bapa. Berbicara mengenai Roh Kudus itu.
Yang kedua, sumbat rohani adalah bitterness dan dosa. Kepahitan dan dosa. Saya percaya ini adalah seringkali yang kita alami. Bitterness itu seperti akar. Luarnya mungkin sudah nggak ada. Kau sudah ampuni, kau sudah kayaknya udah move on. Tapi tiba-tiba di saat-saat pandemi seperti ini, akar itu mulai menjalar kembali. Yang kau kira selama ini kau sudah bebas. Dan seringkali iblis memakai akar ini memenuhi isi ruang hatimu. Kenapa Roh Kudus gak bisa masuk? Di luar kelihatannya begitu baik. Tapi di dalamnya penuh dengan akar-akar. Saya pernah buka tembok gypsum di rumah saya. Karena banyak air keluar dari situ. Saya pikir ini bocor dari mana. Dan saya kaget untuk saya buka. Itu di belakangnya ada akar rumput atau tanaman penjalar yang begitu banyak. Di luar tidak ada apa-apanya. Tetapi di belakangnya ada akar. Ada akar pahit. Ada akar dosa. Itu yang membuat Roh Kudus gak bisa masuk. Holy Spirit gak bisa membagi hidupnya kalau ruanganmu penuh dengan akar pahit ataupun dosa. Keterikatan. Ada toksik dalam rohmu. Kisah Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Maka setelah kamu diampuni atau mengakui dosamu, kamu pasti akan menerima Roh Kudus, katakan amin. Bahkan Matius berkata, Matius 12:43, apabila roh jahat keluar dari manusia. Well, kamu pernah terima Yesus, kamu pernah apa? Dan roh jahat itu keluar dari manusia. Ia pun mengembara ke tempat yang tandus, mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Pergilah ia, mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Mereka masuk dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga yang berlaku atas angkatan yang jahat ini. Waktu kita terima Yesus, yes, kita mengalami seperti tembok ini, rumah kita putih semua. Tapi ingat, roh jahat akan kembali dan dia mulai mendapatkan apakah rumah itu ada isinya atau tidak. Banyak kita tidak menerima Roh Kudus, belum menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga waktu iblis kembali, dia punya strategi selalu seperti ini. Dia akan bilang, bro, gua tahu lu udah punya Yesus. Lu udah terima Yesus. But you know, for the old time's sake, ini kita kan udah sohib lama. Gue cuma minta 1 paku aja dalam hidup lu. Ini 1 paku dibanding the whole life is Jesus, Jesus, Jesus. Gue cuma minta 1 paku. Come on bro. Lu masa lupain gue. For the old time's sake. Dan kita mulai, well 1 paku gak akan punya dampak. Dan tanpa kita sadari kita mulai kompromi. Well, gue masih punya akar sedikit sih, kecewa, trauma. Dan kita mulai 1 paku doang, that's okay pastor. 1 ikatan, 1 addiction, gak apa-apa. Dan iblis mulai bilang, for the old time's sake. Gue cuma mau taruh kenangan kita. Ya kan? Gue cuma mau taruh, life is beautiful bro. Vespa. It's the old story. Vespa bicara mengenai old classic story. Ingat gak dulu kita pernah ride together. Life is beautiful with me. Nah setiap kali kita mulai pulang dan kita mulai masuk dalam hidupan rohani kita. Cuma 1 paku, tapi kita mulai lihat gambar ini. Bagaimana dulu kita pernah ride with the sin. Terikat dengan sin. Cerita-cerita lama yang mulai. Tapi waktu kita mulai sadar, tapi kita bilang cuma 1 paku. Jesus masih berkuasa di sini. But you know, iblis bilang, dan iblis mulai, mana Eric? Where's Eric man? Dan iblis bilang, cuma 1 paku. Lalu iblis bilang, gue cuma minta 1 paku ya kan, gue cuma mau
kaitkan di paku yang tadi. Gue gak nambah kapling. Gue cuma satu paku di sini. Dan tanpa kita sadari dia mulai membawa teman-temannya di tali yang satu itu. Dia mulai bawa yang namanya trauma. Sehingga waktu tanpa kita sadari kita mulai masuk dalam hidup yang penuh ketakutan. Loh, tadinya gue gak apa-apa. Tapi kembali cuma satu paku. Dan dia bilang, dia mulai ikatkan itu. Dia mulai ikatkan pada tali itu. Oke bro. Dia mulai ajak kecil-kecil cabai rawit ini yang disebut kecanduan, addiction. Dan kamu mulai melihat hidupmu penuh ketakutan, penuh kecanduan. Dan Yesus bilang, oke, masih satu tali yang sama. Kamu masih punya hidup yang penuh Yesus. Cuman satu paku. Well, let me put it this way. Satu tali, tapi dia mulai taruh satu kantong yang penuh dengan kotoran. Dan setiap kita mulai pulang ada bau apa ini? Ini mulai bau hidup kita, mulai ada trauma, mulai ada bau, mulai ada kecanduan. Dan dia mulai bawa, gue suka banget compang camping lu bro. Lu menderita banget. But dia mulai ada raw poverty, raw mengasihani diri sendiri. Iblis mulai ikatkan itu, bilang oke, one rope, that's okay bro, one rope. Tapi waktu kita pulang setiap kali ke rumah rohani kita bilang, kok rumah gue jadi crowded ya? Tapi dilihat kok cuma satu. Only one room. Tapi setiap gue pulang kok ini kayak sesak banget, gue trauma. Gue bau pup, kecanduan. Ada raw poverty di situ. Kita mulai pikir, iblis gak berhenti di situ. Iblis mulai buat sesuatu yang disebut dengan kepalsuan. Pastor gak pulang kok. Dia mulai bilang, oke. Let's do kepalsuan dalam hidupmu. Dia mulai menunjukkan bahwa satu hal yang kamu anggap asli menjadi palsu. Sepeda ini kelihatannya asli, kelihatan seperti Brompton, tapi kalau sudah lihat situ, Brodon di situ namanya. Itu Pastor Doni punya. Kelihatannya Brompton, tapi isinya Brodon. Mulai dibangun kepalsuan, kemiskinan, kecanduan. Pup itu, trauma, cuma satu. Dan kita pikir, wah, kan cuma satu row. Tapi iblis bilang, oke, and I give you something. Bukan cuma gambarnya. Bukan cuma gambarnya I give you. I'll bring you the whole life. I give you the Vespa. Iblis mulai bawa yang disebut dengan the real picture. Dia bilang, okay, this is it. For the own sake. For the nostalgia. Dia bawa ini semua. Saya bisa bayangkan Holy Spirit mau masuk dalam hidup kita. Dan dia gak punya ruang, dia bilang, come on, this is the old story about devil in you. Kepalsuan, kemiskinan, kecanduan. Ada begitu bau-bau kematian, ada trauma dalam hidup. And Holy Spirit waktu dia masuk hari ini, dia tadi sudah mengetuk pintu itu. Dan dia ingin masuk dalam kehidupan kita. Dan kita mulai merasakan, how come tiba-tiba hidupku penuh sesak. Dengan cerita-cerita lama. Engkau mulai menikmati kembali the old sin. Kalau mulai menikmati kecanduanmu yang lama tanpa kau sadari. Maka tadi Matius berkata, semakin buruklah keadaan orang itu. Tolong talinya lagi, mungkin Ferrari-nya bisa dibawa masuk. Oh gak ada Ferrari.
Well, you name it. Kamu bisa kaitkan tali itu dengan apa saja. Dengan apa saja. Tapi saya percaya this is Pentecost Sunday. Dimulai dari satu nail. Satu paku di situ. But I believe Holy Spirit. Hari ini. Dia cuma ingatkan, only one nail yang bisa ada di sini. It's the nail of Jesus. Pakunya Tuhan Yesus saja yang boleh dalam hidupmu. Dan hari ini, Holy Spirit bilang, this is it. I'm gonna come to you. And I'll break it in the name of Jesus. Setiap ikatan-ikatan ini, aku katakan putus di dalam nama Yesus. And you go. You go. Lari dong. You go. Hari ini kita percaya Dia sedang melepaskan kita. Dia membebaskan kita. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. And when you come back, kita lihat, bilang oke, enggak lagi ini. Ini bukan lagi. Throw that picture and bilang, thank you, Jesus in your life. Come on. My best friend. Holy Spirit. Spirit. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Holy Spirit, my best friend, come on, my best friend. Katakan Holy Spirit, Holy Spirit. Sekali lagi yuk. Rasakan Tuhan membebaskan Holy Spirit. My best friend. Holy Spirit. Holy Spirit. Yang ketiga, pastor nggak punya waktu, adalah yang ketiga sumbatnya adalah mengenai our own understanding. Karena kita pakai pikiran, kita nggak pakai hati. Amsal 3:5, percayalah kepada Tuhan dengan hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yohanes 7:38, barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya, ingat, dari dalam hati, bukan dari pikiran. Dalam hati akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah Roh Kudus yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Thank you Jesus.